Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsani ila yaumiddin. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa bassa minhuma rijalan katsiran wa nisaa wattaqullaha allazi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Wa qala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat Jumat rahimakumullah. Kita bersyukur kepada Allah Azza wa Jalla yang mana pada siang ini Allah berikan kemampuan kepada kita untuk bisa mengalahkan godaan setan, yang akhirnya Allah juga berikan kemampuan kaki dan hati kita untuk melangkah dengan pasti menuju undangan salat Jumat berjamaah. Maka mudah-mudahan kalau kalian semuanya ini dimudahkan oleh Allah untuk melaksanakan perintah-perintahnya dan juga menjauhi larangannya. Salawat dan salam semoga tetap terlimpah kepada kekasih Allah Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, sahabatnya, tabi'in dan kita semua sebagai umatnya yang sampai dengan siang ini kita masih istiqomah mengikuti jejak-jejaknya. Dan di atas mimbar ini, ma'asyiral muslimin yang dirahmati Allah, saya mengajak saya pribadi dan tentu kepada panjenengan semuanya untuk dapatnya di sisa-sisa umur ini senantiasa menjaga iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena orang yang mulia di sisi Allah itu bukan orang yang memiliki jabatan yang tinggi. Orang yang mulia di sisi Allah bukanlah orang yang banyak harta. Tetapi apalah artinya semuanya itu kalau mereka tidak bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Inna akramakum indallahi atqakum. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat Jumat yang kami hormati, pada khutbah kali ini saya akan menyampaikan 3 hal penghalang menuju surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebagaimana yang Rasulullah sabdakan dalam hadis riwayat Ibnu Majah. Rasul bersabda, "Man jaa yaumal qiyamati min salasin dakhalal jannah. Al-kibru wal hulul ad-dain." Kata Rasulullah, barang siapa yang ruhnya itu sudah terpisah dari jasadnya, alias orang itu meninggal dunia, dan baginya tidak ada 3 perkara
di dalam dirinya. Apa 3 perkara itu? Yaitu al-kibru, kesombongan. Yang kedua, wal hulul atau khianat. Yang ketiga, ad-dain, yaitu hutang. Maka jika 3 itu tidak ada dalam diri kita, dakhalal jannah, kata Rasulullah, maka tidak ada penghalang bagi kita menuju surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Tetapi manakala 3 itu ada, kata Rasulullah, itulah 3 perkara yang menjadi penghalang surga. Ma'asyiral muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Di dalam hadis itu bahwa Rasulullah memberikan wasiat kepada kita untuk berhati-hati 3 perkara yang menjadi penghalang menuju surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Penghalang yang pertama al-kibr, yaitu sombong. Apa definisi sombong? Kata Rasulullah, sombong itu adalah boten purun nerimo kebenaran. Orang yang sombong itu tidak mau menerima kebenaran, baik dari Allah maupun dari Rasulullah. Maka orang yang tidak mau menerima kebenaran dari Allah, biasanya orang itu ada kecenderungan meremehkan orang lain. Maka jangan sampai al-kibr itu ada dalam diri kita. Orang yang sombong menolak kebenaran, salah satunya diperintah sholat jamaah, mereka menolak, tidak mau sholat jamaah. Diperintah sholat tepat, senangnya sholat telat. Dan mereka pun tidak mengakui bahwa Al-Quran itu adalah sebagai kalamullah. Bila jenengan bersani, kalau orang itu sudah tidak mau menjadikan Al-Quran itu sebagai pedoman hidupnya, pasti orang itu hidupnya tidak akan terarah. Maka hati-hatilah kalau kali panjenengan. Jika orang yang sombong itu senantiasa tidak mau menerima kebenaran, dan salah satunya orang yang tidak mau kebenaran itu adalah orang itu tidak mau melaksanakan sholat, maka sudah pasti tempat mereka bukan di dalam surga, tapi tempatnya ada di dalam neraka sakor. Sebagaimana yang Allah sampaikan di dalam surat 74 ayat yang ke-42. Tatkala kula kali panjenengan memiliki kawan, tatkala kula kali panjenengan memiliki teman, entah itu teman ngopi atau teman ngaji, itu sesungguhnya nanti di hari kiamat kita sama-sama akan mengetahui mana teman kita ngopi dan mana teman kita ngaji, dan mana teman kita yang suka sholat berjamaah. Maka nanti tatkala kula kali panjenengan di dalam surganya Allah, lalu teringat dengan salah satu teman kita, dan kita tahu mereka dalam neraka sakor, lalu kita bertanya kepada teman itu, masalakakum fi sakor, kenapa kamu kok berada di neraka sakor itu, kenapa? Jadi kalau kali panjenengan benjing itu dari kiamat, tatkala ada teman yang semestinya itu harus di dalam surga, kok mereka tidak ketemu dengan kita dan mereka dalam neraka sakor, kita terkadang berkunjung itu dengan penuh keheranan. Masalakakum fi sakor, loh, kenapa kamu kok berada di neraka sakor? Bukankah kamu dulu teman saya ngopi, teman saya ngaji? Maka teman kita yang di dalam neraka sakor itu menjawab, qalu lam yakum minal musallin. Iya, saya dulu memang teman kamu ngopi, teman kamu ngaji, tapi saya termasuk waktu hidup di dunia tidak mau melaksanakan sholat.
Jadi hati-hati kalau kali panjenengan, tatkala kalau kali panjenengan meninggalkan sholat, maka tempatnya sebagaimana yang Allah informasikan di dalam surat Mudatsir, surat yang ke-74 ayat yang ke-42 dan ke-43, tempat kita adalah di neraka Sakor. Maka mudah-mudahan kalau kali panjenengan termasuk hamba-hamba yang senang melaksanakan sholat berjamaah. Karena orang yang sholat berjamaah sudah pasti orang itu adalah sholatnya tepat pada waktu. Dan orang yang sholat tepat pada waktunya dan berjamaah itulah ciri orang yang tidak sombong, orang yang selalu mengikuti perintah Allah. Kemudian di dalam surat Luqman ayat yang ke-18, kalau tadi kita tidak boleh sombong kepada Allah, kita pun sombong kepada sesama manusia, itu juga tidak diperbolehkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebagaimana yang firmankan di dalam surat Luqman ayat yang ke-18, Allah sampaikan, wala tusair khaddaka linnasi wala tamsi fil ardi maraha. Innallaha la yuhibbu kulla muhtalim fakhur. Kata Allah, dan janganlah kamu memalingkan wajah dari manusia karena sombong. Dan jangan pula kamu angkuh terhadap sesama manusia. Sungguh Allah tidak menyukai orang-orang yang sombong dan membanggakan diri. Jadi Allah sama sekali tidak senang Pak terhadap orang yang sombong dan terhadap orang yang membanggakan diri. Dilungi jabatan tinggi sombong, adigung adiguno sopo aku. Dilungi harta yang banyak yang melimpah, mereka sombong. Seakan-akan hartanya itu adalah hasil dari jerih payahnya sendiri. Karena kepandaiannya, mereka sama sekali tidak menyadari bahwa semuanya, kesuksesannya itu adalah atas kehendak Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka orang yang sombong itu pasti tadi tempatnya ada di neraka jahanam, dan pasti orang-orang itu nanti tatkala dari kiamat minumnya pun diberikan kotoran dari darah dan nanah. Sebagaimana sabda Rasulullah dalam hadis riwayat Ibnu Majah, baginda Rasul Muhammad SAW bersabda, pada hari kiamat nanti orang-orang yang sombong itu dibangkitkan Allah bagaikan semut merah yang kecil yang pada wajah-wajah manusia. Mereka diliputi dengan kehinaan dari berbagai macam sudut, dan mereka pun diberikan minuman dari cairan darah atau nanah yang disebut dengan tinatul khabar. Tinah ada dua kata, ada tinatul, ada khabar. Tinah itu tanah lumpur, tanah yang menjijikkan. Khabar itu cairan nanah atau cairan darah dari orang-orang yang berada di dalam neraka jahanam. Jadi orang-orang yang sombong itu ada penghalang menuju surganya Allah, dan pasti mereka akan ditempatkan di neraka jahanam, dan mereka diberikan minuman dari tinatul khabar, yaitu minumannya dari cairan darah atau nanah orang-orang yang di dalam neraka jahanam, kemudian diperas darah dan nanah itu diminumkan kepada orang-orang yang sombong. Mudah-mudahan kalau kali panjenengan tidak tergolong hamba Allah yang sombong. Yang kedua, yang menjadi penghalang masuk surganya Allah itu adalah orang-orang yang punya sifat wal hulul atau khianat.
baik itu khianat kepada Allah maupun khianat kepada Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka supaya kula kali panjenengan tidak tergolong orang-orang yang khianat baik kepada Allah maupun kepada Rasulullah, mari kula kali panjenengan di sisa-sisa umur ini senantiasa apa yang diberikan Rasul kepada kita, kita lakukan. Dan apa yang Rasulullah larangnya untuk kita, juga kita larang. Wa ma atakumur rasul fakhudhuhu wa ma nahakum anhu fantahu. Napa mawon sing Allah paringaken dumateng kula kalih panjenengan. Yang Allah contohkan kepada kita, maka kata Allah laksanakan. Wa ma nahakum anhu fantahu. Tapi sebaliknya, apa yang tidak Rasulullah lakukan, ya udah jangan kita lakukan. Aman hidup kita, bahagia hidup kita, fitini hatta wal akhir. Yang menjadi masalah itu adalah apa yang dilakukan Rasulullah malah kita tinggal, dan apa yang ditinggal Rasulullah malah kita lakukan. Ini yang akan menjadi masalah di dalam kehidupan kita. Ini akan menjadi penghalang kalau kalian menuju surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian yang ketiga, penghalang menuju surga adalah ad-dain, orang yang memiliki hutang. Oleh sebab itu, ma'asyiral muslimin yang dirahmati Allah, usahakan kula kali panjenengan bahwasanya sebelum meninggal nanti kula kali panjenengan harus steril atau zero dari hutang. Dan kalau toh kula kali hutang, usahakan beritahu zuriat kita, istri kita, anak kita, supaya tatkala nanti kula kali meninggal dunia, tanggungan hutang itu sudah tidak ada lagi. Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam juga bersabda, hadis riwayat yang sama dari Ibnu Majah, dari Ibnu Umar radhiyallahu anhu, baginda Rasul Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, barang siapa yang meninggal dunia dan mereka masih memiliki hutang, walaupun itu hanya 1 dinar atau 2 dirham yang belum sempat dibayar, maka di hari kiamat nanti orang itu akan membayar hutangnya dengan kebaikan. Coba beratnya seperti ini. Jadi kalau kalian tatkala nanti mati dan masih punya tanggungan hutang, maka semua kebaikan kita akan dipakai mengembalikannya. Amal sholat dipakai nyawa, amal ngaji, amal infak akan dipakai untuk mengembalikan. Kenapa? Kata Rasul, sebab di hari kiamat tidak ada lagi yang namanya dinar dan tidak ada lagi yang namanya dirham. Mudah-mudahan kalau kali panjenengan di sisa-sisa umur ini hati-hati dengan 3 hal tersebut. Hidup jangan sombong. Yang kedua, jangan mengkhianati baik Allah maupun Rasulullah dan mengkhianati sesama manusia. Artinya kita itu harus selalu menjaga hubungan yang mesra, baik itu hablum minallah maupun hablum minannas. Dan yang ketiga, jangan sampai kula kali panjenengan bangga senang dengan hutang tetapi tidak mau mengembalikan. Maka orang yang baik, orang yang benar adalah mengembalikan hutangnya sebelum orang yang menghutang itu nagih. Jangan sampai orang yang menghutang itu nagih kepada kita yang hutang bagaikan orang yang ngemis. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum fil ayati wa dzikril hakim wa qur rabbil fir warham wa anta khairur rahimin.
Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi hadana li hada wa ma kunna linahtadiya laulan hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ma'asyiral muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Sekali lagi, 3 hal penghalang menuju surga harus benar-benar kita jaga, karena selama-lamanya kalau kalian bekerja, selama-lamanya kita bekerja, pasti kita akan masuk yang namanya pensiun. Pasti kita akan pensiun. Selama-lamanya kalau kalian panjenengan hidup, pasti perlahan atau cepat kalau kalian pasti akan masuk yang namanya almarhum. Maka sebelum almarhum itu menghampiri kalau kalian panjenengan, 3 hal kesombongan, khianat, dan hutang benar-benar harus kita hindarkan dengan harapan semoga kalau kalian panjenengan semuanya dengan Allah diakhirkan dengan akhir yang husnul khatimah. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma sholli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma ighfir lil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Rabbana ighfirli wa li walidayya walil mu'minina yauma yaqumul hisab wa qur rabbirhamhuma kama rabbayana shighara. Allahumma afrigh alaina sabra wa sabbit aqdamana wansurna 'alal qaumil kafirin. Rabbana dhalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma kfini bi halalika an haramika wa aghnini bi fadlika amman siwaka. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Hasbunallahu wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. La haula wa la quwata illa billahil aliyyil azim. Wa sallallahu ala Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Ibadallah, innallaha ya'muru bil adli wal ihsan wa ita'i qurba wa yanha fasa wal munkar wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun. Aqimis shalah wa la dzikrullahi akbar.